Wah, 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 kalau seperti ceritanya sudah kayak nggak tanam kelapa sawit lagi ya. Ini sudah kayak tanam singkong kalau kayak gini jarak tanamnya. Ini sangat berdekatan sekali, jadi jangan dicontoh ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing lagi, Pak ya. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang jarak tanam kelapa sawit ya. Dan di sini saya sudah berada di lokasi perkebunan kelapa sawit yang akan menjadi topik pembahasan kita ya. Jadi mengenai jarak tanam ini sangat penting sekali bagi populasi kebutuhan kelapa sawit ya. Dan saya akan coba jelaskan bagaimana jarak tanam ini sendiri ya. Jadi di video saya kali ini saya sangat prihatin sekali untuk pembudidaya tanaman kelapa sawit, dan pada lahan ini terdapat populasi yang sangat tidak beraturan ya. Artinya tanam kelapa sawit secara sembarangan, tidak menggunakan jarak tanam. Jadi bapak-bapak di rumah perlu diketahui, jika ingin sukses berbudidaya tanaman kelapa sawit, bapak harus menggunakan jarak tanam yang dibutuhkan ya. Jangan seperti ini asal-asalan tanam saja. Memang ketika umur masih muda seperti ini, buahnya akan biasa saja dan pertumbuhan kelapa sawit akan biasa saja. Namun ketika sudah tumbuh dewasa, pokok kelapa sawit ini akan tidak baik ya bagi pertumbuhannya, karena memang jaraknya sangat berdekatan sekali. Mengingat akar serabut ini akan sulit ya untuk menemukan porsi makannya. Jadi saya tegaskan untuk para pembudidaya tanam kelapa sawit dimanapun berada, jika hendak menanam kelapa sawit, tanamlah dengan jarak yang sewajarnya saja ya. Atau tidak, paling tidak kita menggunakan jarak 6x6, itu sudah sangat baik juga. Artinya jangan karena ingin populasi tanaman yang kita hendak tanam ini banyak, bapak tidak memikirkan untuk jangka panjangnya ya. Jadi itu sangat salah sekali. Itu tidak akan baik Pak ya bagi pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri. Jadi jangan tanam asal-asalan, silakan menggunakan jarak yang bapak tentukan. Kalaupun tidak tahu jarak tanam kelapa sawit, bapak bisa cek di video ataupun bapak bertanya pada rekan-rekan yang sesama pembudidaya tanaman kelapa sawit ya. Jadi jangan sampai asal-asalan seperti ini. Ini akan merugikan kita sendiri ya jika kita menanam seperti ini, tidak menggunakan jarak tanam yang dibutuhkan untuk kelapa sawit kita. Jadi sangat disayangkan sekali. Memang ketika pokok kelapa sawitnya masih usia muda seperti ini tidak akan menjadi masalah ya, seperti biasa saja. Namun ketika sudah menginjak umur di atas 5 tahun, ini akan terlihat sangat tidak baik sekali dampaknya bagi populasi kelapa sawit itu sendiri, karena memang di usia yang sudah tua ini akan menjadi permasalahan ya bagi akar-akarnya untuk menemukan porsi makannya yang dibutuhkan kelapa sawit itu sendiri. Jadi alangkah baiknya jika kita hendak menanam kelapa sawit, kita jika pun tidak tahu harus bertanya ya kepada yang tahu, ataupun kita melihat video di YouTube ataupun di mana saja bisa untuk mencari informasi mengenai jarak tanam ini ya. Semoga dengan adanya tayangan ini bapak-bapak di rumah menjadi lebih tahu dan menemukan ilmu-ilmu baru tentang tanam kelapa sawit ya. Jadi jangan sampai kita menanam kelapa sawit secara asal-asalan jarak tanamnya, karena memang jarak tanam ini sangat mempengaruhi bagi pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri ya. Mungkin tidak banyak lagi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jadi saya ingatkan jangan sampai meniru pada video ini ya, karena jarak tanamnya ini tidak baik sekali untuk dicontoh, sangat berdekatan sekali ini ya. Memang di saat usia masih menginjak 2 tahun 3 tahun itu tidak akan terlihat ya dampaknya, namun ketika sudah menginjak di atas 5 tahun itu akan terlihat akibatnya. Jika tanam sawit terlalu berdekatan seperti ini, kelapa sawit akan sulit ya untuk mencari porsi makannya bagi akar serabutnya, dan akan berdampak bagi pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri ya, dan berisiko sawitnya kekurangan
protein-protein yang dibutuhkan kelapa sawit itu sendiri. Oke, sekali lagi terima kasih saya ucapkan yang sudah mampir di video saya kali ini. Semoga ada poin-poin penting yang bisa dapat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.